Iya, pokoknya urusan apa aja lah, gue all service 24 hours lah intinya kalau. Dan itu pasti tempatnya satu nih, tempatnya yang mahal dan private itu udah pasti. Halo, welcome to Wartel Nail. Halo, apa kabar teman-teman semua? Oke, hari ini gue bakal coba ngobrol dengan temen gue, namanya Rahul Tamara Putra. Dia berprofesi sebagai manajer pribadinya Rizky Febian. Nah, by the way, sebelum kita masuk ke topik, buat teman-teman semua yang pengen berbagi ceritanya ke gue, gampang banget, tinggal kalian DM ke gue ke Instagram. Kalian tulis nama kalian, tulis nomor HP kalian, sama ceritain sedikit highlight story yang akan kalian angkat. Let's go, tanpa panjang lebar, gue langsung ngobrol dengan Rahul. Halo, selamat malam Bapak Rahul Tamara Putra. Selamat malam, Kristen Kareng Pesrim. Luar biasa, sebuah kehormatan nih buat saya nih Pak. Bapak mau mampir gitu ngobrol-ngobrol di YouTube channel saya yang masih pemula ini Bapak ya. Terima kasih banyak loh. Sama-sama berkolaborasi kita, saling mengisi. Yang screw. Oke, langsung kita bahas. Wah, boleh nih. Apa nih? Mau dibahas apa nih? Oke, siap. Ya. Penasaran nih gue, gimana sih lu bisa kenal seorang Rizky Febian dan akhirnya lu menjadi seorang manajernya dia gitu? Iya, oke. Jadi pertama itu gini, gue itu dulu kerja di Net TV ya. Kita tahu sendiri lah, Net Media Tama Televisi ya. Luar biasa, televisi masa kini. Televisi masa kini. Jadi ini Nel, ini kayak God guide gitu, tau gak lo? Ini udah petunjuk Tuhan gitu. Anjay, petunjuk Tuhan. Pertama kali gue masuk sana, gue tuh hidup di dunia casting. Jadi kerjaannya program net ada apa, kita bagian tim casting, nanti deliver ke user gitu loh. Sampai akhirnya itu berjalan sekitar 6 bulan, terus gue itu ditunjuk untuk jadi masuk manajemen artis ya. Jadi personal manager pada saat itu sebutannya. Pindah departemen nih. Gue pindah departemen, dimasukin di karena ada restrukturisasi. Nih artisnya ini suruh pegang katanya. Oke. Setelah berapa lama gue jadi megang personal manager, dapatlah kesempatan. Kata Mbak Kuila tuh dulu bilang, lu pegang Iki ya katanya. Nah di situ itu sebenarnya kemampuan gue tuh belum berkompeten sebenarnya, gue merasa. Nah lu belum pernah sama sekali menjadi seorang manajer nih, artis manapun sebelumnya? Udah, artis-artis baru kan tapi. Oh iya, maksudnya sebelum di Net tuh memang sama sekali nggak pernah pegang gitu. Jadi baru pas masuk di Net, lu coba megang beberapa artis, baru akhirnya lu tunjuk untuk megang si Rizky Febian gitu. Iya bener. Barulah gue ditunjuk. Baru di situ tuh diketemuin, dikenal dia. Udah sebelumnya udah pernah kenal, say hi karena dia ada di manajemen situ. Habis itu gue ditunjuk. Ya udah nih kenalan sama Iki. Ya udah nih set. Nah sebenarnya pada saat itu nganutnya adalah watch and learn aja gitu kan. Lihat terus belajar, lihat belajar, terapin gitu-gitu awalnya. Nah itulah dari situ, mulai situ tuh gue kenal sama Iki. Gue dari 2017 sampai 2019. Gitu. Jadi itu awalnya awal mula gue ketemu Iki. Oke. Terus akhirnya lu ini megang di Net TV, megang si Rizky Febian ini berapa lama, Hul? Di Net TV itu kurang lebih 2,5 tahun. Oke. Gimana sih proses lu itu pas pertama kali ngobrol-ngobrol sama dia? Itu lu gimana sih nge-build relationship lu secara pribadi dulu ke Iki itu gimana? Yang gue build pertama kali ketemu Iki adalah gimana caranya gue adalah learn from the mistake atau learn from the past, ya kan. Sebelumnya tuh dari pergantian tuh kan pasti ada transisi, pasti karena ada sesuatu lah. Dan manajer sebelumnya gitu. Ya mungkin ada ketidakcocokan ataupun kurang klopnya lah. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kerja sama manajer artis tuh biasanya kita klop dulu nih Nil. Iya. Klop nemu enak nih jalannya. Nah ini gue dikasih kepercayaan untuk itu. Nah akhirnya gue pikir gimana ya biar bisa klop. Tapi jujur dengan pembelajaran gue itu, gue bisa klop sama Iki itu karena mungkin ya range umurnya tidak terlalu jauh. Iki lebih muda, gue pun lebih tua sedikit lah bahasanya. Lu umur berapa bang? Gue 27. 27, Iki berapa? Iki 22. Gue ketemu Iki 19. Iki 22. Gue ketemu Iki 19. Gue 24. Ya, oke. Gitu. Ya kan? Itu dari gap umur udah nggak jauh. Jadi dari situ tuh gue udah melihat tuh. Oh, gue nggak jauh nih. Ternyata tren-trennya sama nih Nel. Apa lagi tuh doyan sepatu. Ya dulu kan doyan sepatu sneakers. Cerita nyambung. Ya nggak? Sepatu mana yang lagi tren? Hajar. Beli. Ini keren. Terus habis itu kita ketemu lagi ngobrolin tentang ya style misalnya baju celana yang lagi tren.
wah ini kayak gini nih bagus nih, ini bagus nih. Jadi komunikasinya bagus gitu. Komunikasinya bagus. Oh nyambung, diajak ngobrol nyambung. Nyambung lagi ke asmara, ngobrol-ngobrol tentang pacaran, cerita, curhat ini. Nyambung gitu loh. Ngomongin cewek mah cepet. Iya, dari situ tuh ngobrol ini cek nyambung, ini nyambung. Nah, akhirnya udah kayak ada sedikit si sel-sel kebentuknya. Asik udah dari situ. kebentuk. Sel-selnya udah ketemu, ces. Nah, baru abis itu memang di seling itu gue pun belajar. Gimana sih memposisikan diri sebagai manajer artis top pertama. Terus gimana belajarnya ya, gimana sih bisnisnya, karena kan bisnis dari sebelumnya bukan penyanyi jadi ke penyanyi kan beda. Iya benar. Maka itu pembelajaran lah. Itu pasti denger ini, kenal ini, tahu ini, tahu itu. Nah, sehingga ya sampai sekarang lah gitu. Alhamdulillah. Mantap. Nah, tapi kan lu selama di Net TV kan akhirnya lu keluar nih, ya kan? Di tahun berapa tuh keluar dari Net TV? Gue keluar 2019. Nah, Oktober gue keluar. 2019 Oktober keluar. Nah, pas saat lu keluar, Iki kan masih di Net TV. Itu gimana? Lu udah keluar dari Net, Iki masih. Tapi tiba-tiba lu jadi manajernya lagi, cuy. Gimana ceritain tuh? Iya, jadi gue memundurkan diri dari Net, gue bilang, karena satu dan lain hal gue punya satu hal yang gue kejar lagi di luar entertainment yang tadinya nih. Lu punya impian lain lagi? Iya, gue punya impian lain. Tapi ternyata dengan gue keluar dari entertainment itu masih banyak orang juga yang nanyain sana karena kenal gue. Lu udah resign, sekarang gimana? Gue lagi ada yang gue songsong gitu loh. Oke. Gue songsong. Memang di awal 2000. Bukan, gue songsong bebek. Ini yang gue song-song itu adalah di 2020 awal tadinya nih. Tapi ternyata di 2018 pas gue keluar, pas pergantian, ternyata Ikit di 2020 itu berhenti dari manajemen yang lama. Dia mau buat manajemen sendiri. Tanpa lu tahu kalau dia bakal keluar? Gue nggak tahu, karena overall gue jalan sama Ikit di Net semua everything is good. Itu yang gue tahu. Oke, sip. Oke, lu keluar nih, akhirnya si Iki juga keluar. Nah, itu gimana lu akhirnya bersatu lagi cuy kayak magnet? Nah, ini dia nih Nel. Jadi pada saat di bulan Desember itu, gua itu dihubungin sama Iki sama bapaknya. Langsung sama nih. Langsung dihubungin sama Iki sama Kang Sule. Iya, dihubungin gue. Luar biasa, Rahul Tamara Putra langsung dihubungin sama artis dan bapaknya langsung. Mantap. Langsung dihubungin gue. Gue terkejut lah. Gue bilang, gue diajak ketemu di Tambun. Kang tahu rumahnya Kang. Di Tambun. Di rumah Kang Sule. Di rumah Kang Sule. Gue mampir. Luar biasa. Terus masuk. Gue mampir. Kang Sule, punten Kang. Kang, assalamualaikum, punten. Apa kabar? Anjing. Intinya kita berdiskusi lah. Gue bilang berdiskusi gini ya kita akhirnya ngobrol tentang kayak gue tanya tentang kedepannya mau kayak gimana, mau ngapain, apakah sebelumnya udah selesai urusannya apa belum gitu loh. Gue bilang di situ juga jujur ini sih berat, tapi kalau emang rezeki ya mau bilang apa kan? Masa ditolak rezeki cuy? Ya, makanya rezeki itu kan rezeki. Gue bilang, masa gue tolak sih katanya. Ya udah, dan lebih promising mungkin gue pada saat itu gue berpikir yang gue song-song itu kayaknya ini lebih feature katanya, lebih bagus. Oh ya sudah. Akhirnya gue bilang juga, ya udah ini ngobrol gini lah. Dia ngobrol tentang ya dealing lah intinya, mau ngapain. Besarannya nih ya. Habis itu kan dijabarin, di breakdown. Nah, gedeannya dari situ awal mulanya ya gue gimana bersatu lagi tuh karena memang ya alhamdulillah dipercayakan insyaallah ya. Dan gitu memang bahasanya. Juga si Iki udah ngerasa ada connection yang lebih dari sekedar cuman pekerjaan sih, gue yakin sih. Iya benar. Kenyamanan itu nggak bisa dibayar kan? Apa artinya kenyamanan? Kesempurnaan. Iyalah. Nah, orang pasti nanya, Hul. Enggak sih, gue yang nanya. Sedekat Iya, gue yang nanya dong. Kan gak ada siapa-siapa lagi sini. Iya. Sedekat apa sih ini Rizky Febian sama Rahul Tamara Putra ini? Gitu sedekat atau sepercaya apa nih? Apa sedekat ya? Lo tanya sedekat. Dua-duanya deh. Dua-duanya sedekat dulu secara pribadi sama sepercaya apa secara pekerjaan. Kalau lo tanya secara sedekat itu gue
mungkin ini dari side gue lah ya, tapi memang kita berdua, gue nggak mau terlalu over atau gimana ya. Sebenarnya lebih ya best friend kita bilang lah. Best friend. Kalau temenan ya best friend. Ya dong, secara hubungannya baik. Ya walaupun kadang berantem urusan kerjaan, tapi kalau temen friendly banget lah gitu. Makanya sedekat itu, maksudnya kayak ada apa-apa pun dia suka tanya sama gue gitu di luar urusan pekerjaan atau apapun gitu. Curhat konsulnya pribadi udah gitu. Iya, pokoknya urusan apa aja lah, gue all service 24 hours lah intinya kalau asal friendly. Service Rahul. Service. Nah, kalau di luar dari kerjaan nih, di luar dari manggung, di luar dari syuting di TV segala macam, lu biasanya sama Iki tuh bondingnya di mana? Biasanya paling sering mainnya kemana? Di rumahnya kah, atau mungkin nongkrong di kafe kah, atau nonton bioskop lah, atau nonton bola, atau main basket, itu gimana? Ya, gini, diseling biasanya sambil kerja. Diseling sambil kerja, biasanya tuh ada kegiatan yang kita selingin. Misalnya gini, kerja jam 7 malam nih, jam 3 sore nonton bioskop dulu. Banyak ya. Manggung jam 8, selesai jam 9, makan dulu habis itu. Gimana sih kalau lo punya kayak lo rasanya kayak lo kuliah. Wih, temen kuliah gue nih habis kuliah, kita kemana? Makan dulu. Nah, ini pun sama, harus dijaga. Walaupun kita kadang menjaga juga, maksudnya oh ya udah nih udah kayaknya udah cukup nih, oh ya udah kita pulang. Ya balik lagi kehidupan masing-masing. Everybody had his life lah maksudnya. Ya dia punya kehidupan sendiri, kita punya. Tapi memang banyaknya bareng. Jadi nggak ketemu tempat kerja pulang, ketemu tempat kerja pulang. Ada hal lainnya. Ada agenda khusus setiap 1 bulan sekali itu gue meeting sama Iki cuman berdua, heart to heart berdua. Iya, itu udah berdua. Dan ngobrolinnya itu apa tuh? Ngobrolinnya ya kerjaan ada. Ya kan, kita sama-sama review lah, kita belajar lah, learn from the mistake, dia salah atau gue yang salah. Review ya, review session. Review setiap bulan, dan itu pasti tempatnya tempatnya yang mahal dan private, itu udah pasti. Itu udah pasti. Candlelight dinner nih. Udah pasti, udah berdua. Gue kalau misalnya ke situ berdua udah pasti, nggak ada yang ganggu, nggak ada siapa-siapa yang ikut. Waduh, bahaya juga, nggak ada yang ganggu, ngapain aja lu berdua, cuy. Iya, enggak lah, itu kan pegangan tangan nggak kayak Hul. Jadi enggak lah. Enggak lah, itu kan kalau berdalingan. Oh iya, berdalingan. Oke, Iya, kita kan belinya vibes juga nih. Ketika misalnya kita ngobrol di tempat teras rumah, ataupun di kamarnya atau di rumahnya. Nah, itu kan biasa lah, itu momen-momen biasa. Cuman kalau setiap bulan sekali ini kita heart to heart, jadi apa ya? Maksudnya belajar, gue salahnya di sini, Iki kurangnya di sini. Jadi sama-sama berbarengan gitu loh. Salingnya, kalau bahasa gue biasanya gue sebut ke tim gue tuh salingnya. Di situ, salingnya. Wis, mantap. Bagaimana sih lu mengatur schedule-nya Iki di saat jobnya itu yang nawarin tuh banyak banget gitu? Lu ngatur schedule-nya manggung dia itu gimana? Jadi begini Nel, di setiap jadwal itu selama seminggu ya, itu tuh gue lihat nih, karena begini Nel, kalau ini kita bicara nggak COVID ya, in normal way ya, in normal aja. Kan kalau normal tuh Sabtu Minggu biasanya udah dibeli buat kerja tuh, normalnya nih, Sabtu Minggu. So waktu dia tuh sebenarnya Sabtu Minggu itu buat kerja, gitu. Nah orang kebalik kan, orang kerja Senin Jumat, kita Sabtu Minggu gitu. Iya. Banyak kan eventnya pas weekend. Weekend banyak. Nah biasanya Senin itu kita spare nih, kalau nggak ada kerjaan yang prioritas ya. Senin itu biasanya dia ke family time, biasanya dia pulang ke Tambun biasanya. Itu ya karena harus dibagi waktunya. Oke. Nah habis dari situ pun di Tambun nanti dia main, kalaupun ada prioritas kerja yang harus dikerjakan, ya udah kita balik back to work aja. Gitu. Nah itu secara kerjaan dan keluarga. Nah schedule lainnya adalah kalau misalnya kebetulan ada libur gitu ya kan, di luar misalnya ada rekaman, kerjaan, meeting atau apa segala macam, dia kan LDR. Jadi mungkin ada di spare 1 hari untuk dia pacaran gitu. Tapi itu biasanya sistemnya gue tanya juga sih, Ki, kira-kira ada kosong mau ngapain katanya. Gue pun nanya, bukan maksudnya kerjanya bukan sistem robot atau dalam tanda kutip sistem manajemen ya, yang ada kerja ini nggak bisa lo harus ini, nggak. Gue selalu berkomunikasi karena kan perlu juga refresh sebagai seorang artis itu, penyanyi harus refreshnya harus ada. Gitu. Benar. Pernah nggak kayak 1 hari ada 3 atau 4 atau 5 kerjaan gitu, terus itu kayak padat banget lah, minggu-minggu paling padat. Nah lu ngaturnya itu lu sendiri atau lu ada timnya lagi? Kalau misalnya secara pengaturan jadwal memang di gua, tapi kalau udah rilis sampai ke lokasi gitu ya, itu kan udah ada, biasanya ada road manager,
ada kru yang handle-nya masing-masing. Pun kalau kerjaannya sifatnya manggung, sehari 2 kali biasanya ada pecah tim. Gitu. Jadi untuk si unit kerja lah kita bilang ya, itu sudah terbagi gitu loh. Job desk-nya udah ada lagi. Oh, di sini di lapangan udah ada yang terjun gitu. Oke. Jadi sebenarnya aman lah ya, lu nggak terlalu pusing juga ngatur schedule-nya. Ya, ngatur schedule maksudnya memang sudah dipikirkan matang-matang, karena kan udah tahu nih, kalau ini kerjaan bisa diambil, ini enggak, ini iya, ini enggak gitu. Secara si gap-gap waktunya udah udah diatur. Oke. Gitu. Nah, terus nih kan manggung, duit kan nambah, numpuk jadi gunung gitu kan. Kayak buang-buang duit gitu. Maksudnya kasarnya banyak lah duitnya. Nah, maksudnya lu termasuk yang ngebantuin dia ngelola duitnya si Iki atau enggak? Atau kayak ya udah itu masalah duit Iki mah nanti dia aja sama Kang Sule gitu. Atau kayak lu juga campur tangan, Ki, lu mending duitnya buat ini, duitnya buat ini, duitnya buat itu, gimana? Kalau gua tuh pernah sih waktu pada saat dulu waktu mau beli rumah pertama kali, dia nanya, kira-kira beli di mana ya? Gua bilang paling nggak sih lo di South Jakarta. Asyik. Jakarta sekitar. Anak Jaksel, yang screw. Anak Jaksel. Gua bilang. Nah, ini sebagai, ya gue kan manajer ya, maksudnya gue tahu lah in and out-nya gitu ya kan. Nah, waktu itu kita cari, udah nggak mau tahu di Kemang. Kita lihat-lihat tuh rumah di Kemang. Lihat. Dia ada naksir satu rumah. Rumahnya emang rumah mewah banget. Gue bilang, kalau kita lihat dari di Taker itu harganya sekitar 30-an lah. 30M? Iya. Luar biasa. Dia cinta banget sama dulu. Tapi nggak jadi beli. Berarti memang jodohnya. Namanya orang suka boleh. Iya benar. Lah kalau kita mah lah ya, kalau suka mah rumah mah ya paling rumah monopoli ya kan. Iya lah, kalau melihat yang bagus-bagus gitu paling kita di website, sama kalau enggak minjem di ini, kita minjem di ini apa namanya, di Airbnb. Nikmatin sehari udah ya kan. Nah, kalau dia kan beda ya, lihat naksir mau katanya. Iya benar-benar mau dan bisa. Pas pada ini gue punya pertanyaan yang pasti orang-orang dan gue juga nggak tahu. Fun fact seorang Rizky Febian itu apa, Hul? Maksudnya hal yang orang lain tuh nggak tahu gitu ya. Bisanya mungkin dia pernah kayak telat pesawat karena telat bangun gitu, atau mungkin dia kayak kebelet kencing nih pas lagi pengen manggung karena saking nervousnya. Itu apa sih fun fact yang lu tahu nih? Fun fact ya. Kalau fun fact tuh gini, si siapa namanya, kita kadang kan ngeliat Ikinya udah gede nih. Ini gue cerita on the stage lah ya. Ini kita tentang stage. Jadi gitu sebenarnya sebelum manggung tuh kadang suka agak ada groginya, tapi groginya tuh wajar. Ya, groginya wajar lah. Wajar lah, maksudnya setiap orang kan kita kan kadang mandang, wah lu mah kayak gini mah sikat santai. Wah lu manggung gini mah sikat santai. Cuma sikat santai. Tapi kalau fun fact itu di belakang panggung tuh Iki suka, ya kadang dia suka ngatur vokal, latihan, terus kayak misalnya tarik nafas gitu loh. Fun fact-nya itu kan belakang layar ya. Orang yang nggak tahu di depan kan. Taunya ya Iki udah fresh aja udah di depan. Gitu. Oke, baiklah. Menurut lu kesuksesan Rizky Febian ini tuh banyak kan yang ngomong nih, ya Rizky Febian ya wajar lah terkenal karena anaknya Sule gitu kan. Nah, menurut lu gimana nih ngejawab orang-orang yang ngomong soal itu? Oke, gue boleh bantu jawab soal ini nih. Harus dong. Sekarang ada nggak anak artis yang nggak terkenal, ada nggak? Ada. Anak artis punya karya tapi nggak terkenal, ada nggak? Ada. Jadi sebenarnya Rizky Febian anak artis bisa terkenal. Well, itu adalah bonus ya Nel. Ketika bapak kita, family kita itu adalah seorang public figure ataupun public figure yang terkenal, itu sebenarnya bonus Nel. Itu kan nggak bisa kita hindari gitu loh. Artinya ya papahnya Iki, Kang Sule adalah seorang komedian terkenal, ya kan? Tapi Iki seorang penyanyi gitu loh. Beda jalurnya. Beda jalurnya aja udah beda gitu loh. Maksudnya sama-sama di entertainment tapi beda nih. Dia nyanyi dan orang tuh kenal Iki dulu Rizky Sule. Ya, Rizky Sule. Itu Rizky Sule. Sekarang Rizky Febian. Oke. Ya, itu kan berarti kan sebuah pembuktian bahwa kalau misalnya Iki tuh sukses karena bapaknya loh. Mungkin itu bonus. Itu adalah salah satu cara, satu mediator yang ya bonus untuk Iki. Kalau misalnya bokap gua artis yang terkenal, emang kenapa? Emang salah kan enggak? Ya. Artinya adalah bonus dari situ. Aksesnya lebih mudah lah ya, dapat. Gue bilang ya, lo bener lah. Gue bilang akses itu bener, aksesnya lah yang dibantu gitu loh. Tapi kalau secara karya kan nggak apa-apa bapaknya. Iyalah. Kan nggak gitu.
Betul. Apalagi kalau ngomongin kualitas kayak Iki bisa main gitar, terus juga suaranya bagus, bikin lagu. Iya itu kan semua memang dari dirinya dia dibantu sama ya tim-timnya dia yang ngebantu dia latihan gitu kan. Yes, benar. Ya dia penyanyi, pencipta lagu. Dia pun seorang ya maksudnya improvementnya Iki kalau di depan layar di luar sebagai talent ataupun jiwa komediannya ada. Tapi itu kan semua kan sebenarnya berangkatnya dari diri dia gitu. Memang ilmunya mungkin diambil dari papahnya, tapi dia mengembangkannya sendiri gitu. Jadi kalau dibilang Rizky Febian terkenal karena bapaknya, ya benar, mungkin itu adalah bantuan akses dia. Tapi dia membuktikan diri sendiri, yaitu tadi dari Rizky Sule jadi Rizky Febian gitu. Oke, lu sama-sama satu darah gitu ya namanya. Iya. Nah, kalau menurut lu nih, yang bikin Iki tuh sangat-sangat sukses di music industri Indonesia itu apa sih? Kalau gue boleh ngomong ini agak klasik, tapi ini nyata gitu Nil ya. Oke, klasik tapi nyata gimana tuh? Ya, passion Nil. Passion, oke. Jadi dia itu bertekad untuk jadi penyanyi. Dia tekad mati jadi penyanyi. Dia tekadnya emang musisi dan penyanyi. Nah, di samping nyanyi itu kan dia bisa menciptakan lagu gitu loh, improvementnya. Terus Nil kalau kita lihat ya, itu dia bisa dibilang anti capeknya ada Nil. Anti capeknya, kerja keras banget anti capek. Iya, kerja keras banget ya. Kerja pontang-panting, capek kan, nanti besok nyanyi, ntar besok ada misalnya ada workshop, recording, ataupun nanti ada syuting TVC atau ada apalah segala macam kegiatan preskon. Itu kan kalau diri kita coba menjalani itu, anjing habis ini ada ini, habis ini ada ini, habis ini ada ini. Kan pusing sebenarnya. Pusing aku tuh. Aduh pusing pala baby. Nah itu yang gue lihat kenapa Iki bisa mencapai titik yang sekarang, kerja kerasnya dan passionnya itu stabil di situ aja gitu. Artinya ada banyak nih orang yang merambah misalnya dari penyanyi dia merasa nggak cocok, dia banting setir dulu kemana. Nah ini enggak, dari awal emang udah gue penyanyi, gue musisi, gas terus gitu. Tapi nggak lupa didukung oleh support sistemnya lah. Mungkin pada saat itu support sistemnya adalah Net gitu. Net juga ya memboost itu semua gitu, memberi support sistem yang cukup gitu. Akhirnya berkolaborasi, bersinergi kan mereka. Iki semangat, Net semangat ya. Mungkin itulah buahnya jadi gitu. Oke, kalau ada tips and tricks khusus nggak yang lu lakuin nih buat si Iki ini, gimana dia biar makin makin suksesnya lagi itu ke depannya? Iya. Kalau dari segi tips and trick gue tuh yang nggak gue bosen sampein ke Iki hari-hari itu sebenarnya future plan nih Nil. Artinya kita nggak bohong nih Nil. Maksudnya gini loh. Memang Iki kan nyanyi gitu ya. Tapi kan di future plan juga kita kan memikirkan hal-hal apa yang terjadi, perubahan tren, perubahan masa gitu kan. Apa sih yang bisa gue kerjain nanti misalnya 20 tahun lagi, atau 15 tahun lagi, itu kan sebenarnya masih lama, tapi boleh dong kita pupuk dikit-dikit gitu loh. Nah akhirnya gue bilang, akhirnya gue kan dia harus semangat ya, maksudnya artinya kayak dari kerja yang semangat, nanti lo bisa jadi pencipta lagu gitu loh, lo bisa jadi arranger, producer, lo bisa jadi itu gitu, lo juga bisa punya usaha lo di tengah-tengah. Nanti mungkin setelah project kita juga udah di titik yang bagus ya, dari sekarang lo bisa punya. Sekarang pun Iki punya namanya Airpas Clothing, baju lah intinya. Merchandise. Itu dia punya merchandise lah. Itu dia lakukan itu gitu loh. Walaupun misalnya belum sebesar apa, tapi itu adalah basicnya pertama. Oh berarti dia kan sudah mengembangkan sayapnya. Oh dia udah punya bisnis kecil. Oh begini toh jadi pebisnis. Oh begini toh ngerasain. Itu kan sebenarnya kan dari insight-insight yang gue kasih katanya. Nah, kalau Airfast itu sendiri sih sebenarnya emang dia pengen gitu. Cuman memang ada beberapa yang kayak nih nanti kita kayaknya harus begini nih, ntar kita harus begini nih gitu. Itu membuat future plan lah intinya Nil itu. Future plan-nya tuh nggak boleh habis-habis gitu ya. Inovasi ya, lagi segala macam. Inovasi terus. Iya. Kalau ngomongin tadi kan banyak opportunity, banyak apa segala macam, Iki bisa ngelakuin apa. Nah kalau soal ngomongin job ini kan pasti kan ada brand-brand itu kan nggak pernah habis tuh kan untuk nawarin Iki segala macam. Nah itu kalian itu milih brandnya itu tuh berdasarkan keinginan Iki semata atau kayak obrolan manajemen gitu segala macam, itu gimana tuh kalau pas mau milih? Katakanlah brand A gitu kita ngomong. Brand A ketika misalnya itu datang sama kita pun sebenarnya timbang-timbang dulu nih. Timbang. Oke. Timbang anakku sayang. Kita timbang dulu nih. Oh begini. Oh cocok nggak sama Iki ya. Biasanya gini. Ada garis yang dilihat ketika brand masuk ini kayaknya nggak cocok nih sama Iki nih. Jangan deh. Kita harus melakukan itulah. Nggak cocoknya gimana? Ya misalnya gini. Positioning brandnya juga kan kita melihat juga nih. Apakah brand itu
itu cocok buat diajak kerja eksklusif gitu loh. Artinya secara kontrak cocok berarti sama nih ya. Iya, cara kontrak ini kita lihat dulu ketika lagi ngobrol awal nih, set kita lihat oh begini maunya, kita lihat juga mereka oh begini gini. Wah, kita rasa ada yang nggak cocok nih kayaknya bukan deh, kayaknya belum deh. Ya udah deh, jangan kita ngomong, kita cari alasan lah. Maksudnya kita nggak bisa nih kayaknya kerjasama. Itu kita lihat juga nih, bukan berarti nominal ya, nggak di only nominal aja yang kita lihat. Secara kontrak treatmentnya seperti apa, Iki dapatnya apa aja, exposure-nya di mana aja, medianya gimana, plan kedepannya. Ya intinya secara kontrak itu jauh lebih penting dibanding nominalnya gitu menurut kalian. Yes, walaupun kita nggak mengesampingkan nominal lah, bahasanya nggak bohong lah soal uang, tapi ada juga hal yang dijaga gitu. Nah, ketika waktu masuk si A ini, oh nggak cocok. Nah, tapi ketika masuk, oh si B nih, oh cocok nih katanya. Kita kerja sama eksklusif. Oh ya sudahlah, kita lihat nih angkanya. Oh nominalnya juga cocok nih. Oh ya sudahlah, berarti kita bisa kerja sama. Gitu. Gini nih. Kalau yang untuk paling simple adalah kita nih orang punya idea nih. Tapi kalau yang jalanin yang nggak bagus, itu juga nggak akan jadi hasil. Jadi kalau gue pikir adalah I'm being a good runner aja. Nah, walaupun misalnya orang mau punya idenya segila apapun ya, kalau yang runningnya nggak bener, gue yakin 100% nggak akan jalan. Tapi idenya sempit, tapi eksekutornya nih canggih, udah jadi jalan. gitu. Jadi udah. Ibaratnya kayak sampah aja di packagingnya bagus juga kejual gitu ya. Itu Del, itu betul. Oke, ngomongin soal Iki, ngomongin soal lu segala macam. Tadi ngomongin duitnya Iki. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Manajer Rizky Febian yang luar biasa kenal bisa beli rumah sampai hampir 30M itu lu enggak. Itu lu dibayarnya itu per project apa bulanan, Hul? Nah, kalau apa nih enggak kedengeran Nil? Oh, denger lo. Lu denger lo. Lu dibayarnya per bulan atau per project atau dua-duanya? Kalau misalnya lu per project dapat berapa persenan ya? Gue enggak ngomongin nominal nih. Aduh, Nil kok kresek-kresek ya Nil? Enggak, jauh coba. Misalnya di manajemen artis gue digaji. Di label gue digaji. Di label lu digaji bulanan. Di label gue digaji bulanan. Di manajemen gue dapat share. Share-nya itu per project. Share-nya per project. Berapa persen? Gitu. 90% mungkin kan ya? Enggak lah. Ya kan. Udah berarti sisanya. Oh, 10% tiap project. Luar biasa. Wuhuu. Ini jangan lo jadiin hook ya. Jangan jadiin hook. Jangan. Ya, itu nanti lah topiknya. Mantap ya. Oke, nih karena tadi ngomongin soal lo udah baik-baiknya segala macam, pastilah ada lo momen di mana sebagai manajer si Febian ini lo punya gontok-gontokan nih. Nah, lo gontok-gontokannya apa dan sampai pernah nggak kepikiran untuk lu keluar nih, gue malas jadi manajer lu lagi gitu? Sebenarnya karena udah komitmen, kalau misalnya secara gontok-gontokan itu gue nganggapnya polisi tidur atau kerikil nih. Oke, nggak ada yang benar-benar parah gitu masalahnya? Enggak. Akhirnya kayak misalnya set ada polisi tidur jeglek lewat jalan lagi. Ada kerikil kecil kan kena goyangan dikit jalan lagi. Jadi kayak pengen melaju sampai garis finish aja gitu. Artinya kalau misalnya sampai kayak udahlah kita udah nggak usah kerja sama bareng lagi. Itu sih yang alhamdulillah dari dua kita sih nggak pernah terucap ya. Nggak pernah terucap. Romantis sekali berarti hubungan kalian ya. Cuman kerikil kecil gitu ya. Iya, kerikil ya. Kalau misal ditanya hambatan, kalau misal ditanyain halangan atau apa sih yang susah ya semua pekerjaan lah. Pasti ada gitu loh. Tapi kalau untuk sampai stop sih kayaknya enggak gitu. Oke. Kalau misalnya tips untuk menjadi sukses menjadi seorang manajer seperti Rahul Tamara, itu apa sih kalau orang pengen jadi seorang manajer tuh? Sebagai seorang manajer ya, pertama gini nih, artinya orang pasti nanya, gimana sih cara jadi manajer artis gitu kan? Pasti itu dulu deh, ketika sebelum jadi manajer pasti orang tanya, gimana sih lo bisa jadi seorang manajer gitu? Abis dari manajer dia pindah lagi tuh, kayak gimana sih bisa megang artis gede gitu loh? Nah, ini step-stepnya dulu ya. Pertama tuh kita dari kosong, dari nggak ada, kita terjunlah dulu ke entertainment atau ke manajemen artis. Oke, terjun dulu ke entertainment nih kalau mau. Ya terjun dulu ke entertainment lah, mau di bagian apapun kita belajar dulu, terjun dulu. Nah dari kabel listriknya, lightingnya juga nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Banyak kok cerita yang dari bawah-bawah memang bisa jadi. Pertama dari bawah dulu nih, masuk ke lingkungannya.
Oke. Habis dari masuk lingkungannya, baru kita jelajah tuh. Oh udah tahu nih, oh gini-gini. Jelajah. Gimana sih pada manajer artis ini bisa hidup atau bisa kenal sana sini? Oh cari tuh relasinya. Link gitu ya. Link lah, lo harus build link, lo harus punya. Kenalan sana sini berarti gitu ya, menjalin hubungan yang baik. Iya, menjalin hubungan. Nah itu rasa untuk menjalin tuh kadang kita terlalu sombong nih untuk enggak gitu loh. Nggak mau gitu. Nah, itu susah nih, soalnya di step itu gue pernah ngerasain ya gimana caranya kita down ke bawah gitu ataupun kita harus turun ya harus gitu, harus belajar gitu. Walaupun jangan ngeblok diri berarti ya dari orang lain. Iya, jangan ngeblok diri. Artinya udah kita di entertainment, habis itu ya kita kenal artis. Kenalan gitu. ya artis. Kenalan ya, maksudnya gini, tujuannya juga bukan dari awal kita kenal artis langsung dia udah punya manajer terus kita sikat ambil potong jalan gitu. Enggak gitu sebenarnya, karena kenalan kan relasi, kenal sama artis ini. Oh dia tahu kita manajer, ya kan? Kita tahu misalnya kita punya artis AB gitu. Pasti kan artis juga melirik nih Nel. Ini artis juga melirik nih. Wah dia bagus nih pegang ini nih, gini. Mungkin dianya udah punya manajer, dia punya artis. Kan dia punya teman artis lagi. Iya. Referral. Lo udah manajer belum? Lo kalau mau jadi ini pegang aja sini. Main aja. Enak itu. diajak ngobrol, enak wawasannya luas segala macam, linknya banyak gitu ya. Fair nih dia orangnya. Oh ya udah, nah dari situlah baru kita ngobrolin. Oh udah punya artisnya nih, baru deh tuh nge-buildnya gitu loh. Nge-buildnya juga sama-sama gitu. Artinya kita harus lihat, oh dia kuatnya di mana? Oh dia hosting nih kuatnya. Oh dia acting nih kuatnya gitu loh. Oh dia emang bisa nyanyi gitu ya. Barulah masuk ke tahap awal seperti yang tadi lu ceritakan di awal gitu ya, dari lu yang belum pernah. Iya baru nilai-nilai yang ditanamkannya itu harus, nilai-nilai tadi lah 4 tadi itu harus ditanemin tuh dari awal gitu loh. Yes. Jangan nanti baru naik dikit, film udah naik dikit, itu udah main FTV gini-gini, sombong, wih artis sekarang, aduh capek deh kalau yang kayak gitu. Nah itu peran manajer tuh Nel, di situ Nel, ketika misalnya belum jadi apa-apa, udah sedang atau udah jadi, ngerem itu juga agak susah tuh. Udah keluar jalur duluan nih, udah ngartis duluan ya. Iya, banyak yang terjadi ya Nel. Yes. Dari kosong dibuild sama orang, sama manajer, udah jadi tengah-tengah, apa sih namanya, songong, nggak tahu diri, cabut. Ada yang begitu, ada aja yang begitu, banyak lah. Padahal yang di awalnya itu yang bikin dia naik gitu ya, justru hal-hal dasar itu yang justru dia lepasin gitu ya, karena dia udah mulai lupa diri ya. That's it for tonight. Thank you so much man. Sekali lagi semoga hubungan lu sama Iki makin awet, karirnya Iki juga makin langgeng, biar kerjaan lu juga langgeng, duitnya makin banyak, duit lu kan juga makin banyak, ya enggak? Amin. Gitu. Amin. Sehat-sehat dulu ya. Sehat-sehat bro. Thank you deh. Itu dia tadi hasil obrolan gue sama si Rahul Tamara Putra, manajer Rizky Febian. Dan poin penting banget yang bisa gue dapatkan itu adalah mau hal kecil kek, mau hal besar kek, kalau gue bisa menjalaninya dengan passionate, dengan tekad yang sungguh-sungguh, itu pasti akan membuahkan hasil yang baik. Nah, kalau buat teman-teman sendiri, dari cerita yang tadi udah diceritakan, apa sih yang bener-bener bikin kalian itu terinspirasi gitu dari seorang Rizky Febian maupun seorang Rahul Tamara Putra? Kalian coba jelasin ya di bawah ini di kolom komentar. Nah, kalau kalian memang suka dengan channel Wartel Nail, please like, comment, and subscribe, karena itu yang bisa memajukan channel ini lagi. Thank you so much for today. Bye bye.